Hai teman-teman, perkenalkan saya Yulia. Saya biasa dikenal dengan nama pena saya Bulan Separuh. Ada yang manggil saya Bulbul, Bulsep, dan sayang juga ada. Saya adalah penggiat media sosial bergerak di bidang menulis kreatif seperti puisi, cerpen, novel, skrip drama. Bahkan 2025 ini saya lagi nyoba ke skrip stand up comedy. Saya aktif di Instagram, kadang-kadang di thread. Kalau Instagram lebih ke ngonten gitu. Kalau thread lebih ke curhat. Walaupun curhat juga ya nggak random-random amat. Masih membahas tentang dunia menulis. Juga saya sering curhat di blog saya, Medium. Bedanya, curhat di blog itu bentuk tulisannya itu lebih terstruktur, sebagaimana bentuk artikel pada umumnya, gitu. Saya ngonten setiap hari, jadi buat teman-teman yang berteman di media sosial sama saya gitu, pasti akan menemukan postingan saya selalu baru setiap hari. Saya aktif di beberapa komunitas, bisa dilihat di CV saya ya. Jadi, seperti kita tahu, kalau seseorang memutuskan bergabung di sebuah komunitas, maka seseorang itu wajib gitu kayaknya ya, memberikan kontribusi di sana. Jadi postingan atau konten-konten saya yang sering setiap hari gitu ya, update gitu adalah bentuk kontribusi saya ke komunitas. Juga sebenarnya kepentingan saya pribadi dalam rangka pengembangan diri. Jadi, menjadi seorang penulis, penggiat literasi, konten kreator, nah itu semua menurut saya tidak akan worth it kalau bergerak sendiri gitu. Terus gimana dengan kehidupan pribadi saya? Segitu aktifnya, memangnya nggak kerja? Memangnya nggak punya kesibukan lain? Sebenarnya saya nggak beda jauh dengan teman-teman sebenarnya. Saya bekerja di sebuah badan mitra pemerintah, bekerja 8 jam dalam sehari. Saya nggak bisa sebutkan ya, karena bidangnya nggak relevan gitu. Nggak relevan dengan pembahasan kita. Ya, taksir sendiri lah di CV saya gitu ya. Itu, jadi saya masih bisa ngonten dengan bidang yang sepintas nggak berhubungan ya dengan pekerjaan saya. Tapi itu karena saya mengalokasikan waktu khusus. Jadi sehari itu 2 jam aja gitu untuk fokus membuat konten. Sebenarnya dulu 2019 saya punya waktu lebih banyak ya, karena saat itu lagi corona gitu, lagi COVID-19. Dimana orang-orang pada mengisolasi diri di rumah, yang banyak gitu yang bekerja di rumah gitu, WFH. Nah, sejak saat itu saya mulai terjun nih di sosial media, platform-platform menulis, dan ada juga live streaming. Karena lagi doyan banget waktu itu, saya jadi nyoba hampir semua platform menulis online gitu. Nah, kalau dulu saya sempat tuh merasakan nulis novel digaji sama platform, ada 2 tuh yang saya andelin banget waktu itu. Saya sebutin nih, namanya tuh platform Innovel atau Dreamy, nah satu lagi Vizo. Ya. Jadi saya tuh sebulan dapat 1,5 juta dari masing-masing platform itu, ya kurang lebih segitu. Waktu itu pakai dolar gitu gajinya ya, saya pakai pembayarannya tuh pakai Payoneer. Saya cuma bertahan nulis 3 bulan aja di masing-masing platform itu. Setelah duitnya dapet nih, ya udah saya vakum gitu, karena di MOU kan nggak ada punishment buat yang nggak tamat ceritanya, ya udah. Tapi ini nggak boleh ditiru ya teman-teman ya, ini cuma contoh aja, dan ini contoh buruk gitu. Tapi saya rasa sekarang udah jarang ya platform yang gaji penulis tanpa minimal views gitu. Rata-rata sekarang pemasukan penulis novel online itu kan dari jumlah views dan retensi ya. Berarti dulu saya sempat nyicip digaji karena pure nulis doang gitu, tanpa mikirin views dan retensi. Ya intinya, pembicara yang lagi teman-teman dengarkan ini sebenarnya orangnya biasa-biasa aja, nggak ada kehebatan yang menonjol gitu. Bukunya jadi bestseller? Nggak. Influencer yang banyak followernya? Atau selebgram? Enggak. Saya jauh dari semua itu ya. Saya bicara di sini cuma karena saya nyolong start aja.
saya udah memulai bidang ini tuh, dan saya genjot terus peluang sana sini gitu ya. Sementara mungkin di antara kita di sini sebagian besar teman-teman baru memulai. Jadi itu bedanya tuh, saya menang duluan doang gitu. Apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi juga bukan ilmu atau wawasan baru. Pasti banyak yang udah tahu sebenarnya. Jadi sifatnya itu cuma ajakan, mengingatkan kembali. Atau bahkan mungkin jadi ada yang membuat tambah yakin mungkin ya. Selama ini saya udah ngelakuin semua yang dibahas ini loh. Nah gitu. Mungkin kalau yang merasa kayak gitu jadi bisa nambah self confidence gitu, biar berkaryanya tambah semangat lagi. Mungkin langsung aja ya kita ke pembahasan. Pertama kita bahas dulu hubungan membaca dan menulis. Mungkin di antara kita banyak nih yang mengabaikan ini hubungannya apa sih gitu. Banyak karya yang dihasilkan tapi penulisnya sendiri nggak punya minat baca. Pasti teman-teman di sini pernah nemuin tulisan ya yang gimana ya? Kita ini pembaca yang logis lah ya, bisa berpikir kritis gitu, pasti bisa bedain mana tulisan yang layak dan mana yang enggak. Bukan tulisannya jelek ya, tapi tulisan yang nggak menarik gitu, nggak relate, nggak punya value, hubungan sebab akibatnya mungkin kita rasa aneh gitu bagi kita pembaca. Pokoknya bikin kita males gitu ya buat lanjut baca. Nah, membaca itu adalah asupan. Analoginya, kita sebelum bekerja atau beraktivitas itu butuh asupan. Kerja dalam keadaan lapar itu kan bikin nggak fokus ya. Hasil kerjaan jadi nggak optimal. Bahkan ada yang asal-asalan, yang penting selesai gitu. Bahkan banyak juga yang nggak selesai. Pingsan di jalan bahkan. Kurang gizi nih. Jadi malah ngerepotin orang ya. Gitu. Jadi itulah ya pentingnya membaca untuk menulis. Pentingnya gimana? Pertama, membaca itu sebagai pintu inspirasi. Menulis itu membutuhkan ide. Analoginya kita pengen nasi goreng misalnya ya. Nah itu, siapa nih yang lagi lapar nih ya? Ada yang belum makan gitu. Ini ya, analoginya kita lagi pengen nasi goreng, nggak bisa keluar buat beli gitu ya. Nggak bisa delivery order gitu ya, jadi memutuskan buat masak. Nah, masak itu harus ada bahan. Apa nih yang mau disajikan? Nasi goreng. Tapi di rumah adanya mie instan. Soalnya beras atau nasinya habis gitu. Masa mau menyajikan nasi goreng tapi bahannya mie? Jadi mie goreng dong ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kenyang. Tapi gimana dengan dunia kepenulisan? Apa bisa begitu? Untuk menghasilkan tulisan yang layak, penulis nggak bisa salah-salah. Masalahnya nih, orang mau apa enggak nerima karya asal-asalan kita. Jangankan kita yang remahan rengginang ini, penulis besar pun banyak loh yang dia itu membaca karya orang lain, terinspirasi dari tulisan penulis lain. Misalnya Eka Kurniawan, penulis Cantik Itu Luka. Dia sendiri mengakui kok tulisannya itu dipengaruhi oleh karya Pramudia Anantatur dalam membangun narasi gitu ya, membangun narasi sejarah, budaya kayak gitu. Gimana dengan Pramudia? Pramudia Anantatur sendiri dia terinspirasi dari karya Multatuli. Nah itu, penulis Belanda yang menulis novel Max Havelaar. Pramudia mengagumi cara Multatuli mengkritik kolonialisme dan eksploitasi rakyat kecil. Begitu. Nah, ada juga nih Gunawan Muhammad. Para pecinta puisi tentu sangat familiar ya dengan Gunawan Muhammad ya. Gunawan Muhammad itu terinspirasi dari penyair-penyair barat gitu. T.S. Eliot, W.H. Auden. Nah, di mana karya-karya mereka itu padat kata, kaya metafora gitu. Beliau juga mengadopsi teknik refleksi filosofis yang mirip dengan karya-karyanya Albert Camus. Nah, terus ada juga Sapardi Djoko Damono. Beliau terinspirasi dari karya-karyanya Pablo Neruda. Ada juga Rainer Maria Rilke. Khasnya tulisan Sapardi itu kan bahasanya sederhana gitu ya, tapi indah gitu ya. Beliau itu mengadopsi cara menulisnya Pablo Neruda gitu.
Nah, itu dia. Pentingnya membaca untuk menulis. Yang kedua nih, membaca bisa memperkaya diksi dan gaya bahasa. Ada gak sih yang pernah ngalamin baca sebuah karya terus kagum gitu sama cara si penulis milih kata? Penasaran gak sih, kok bisa ya karya-karya sebagus itu gitu, pemilihan diksinya tuh gimana gitu ya? Mungkin ada yang jawab gini, itu karena si penulisnya itu udah pengalaman kayak gitu. Teman-teman, pengalaman memang berperan, tapi sebenarnya hasilnya itu adalah dari kebiasaan membaca. Seperti yang saya bilang sebelumnya, penulis hebat itu banyak belajar dari gaya bahasa penulis lain. Semakin banyak kita membaca, semakin kita terlatih untuk memilih kata yang tepat. Karena pembendaharaan kata kita itu lebih banyak. Terus yang ketiga nih, pentingnya membaca untuk menulis. Yang ketiga, memahami struktur dan teknik narasi. Kegiatan menulis itu sama dengan ngomong sebenarnya. Inti dari kegiatan menulis adalah menyampaikan ide atau muatan, menyajikan isi pikiran ke orang lain kayak gitu, biar orang lain itu nangkep maksud dari yang kita sampaikan. Nah, makanya itu perlu cara. Analoginya gini, Gen X atau Boomer atau orang-orang yang kelahiran 90-an itu punya cara komunikasi yang sedikit beda dengan Gen Z, apalagi Gen Alpha. Budaya tuturnya beda, tahapan gimana basa-basinya gitu ya, sopan santunnya dulu, versus cara ngomong yang blak-blakan yang kayak anjing, kayak gitu-gitu ya, main tabrak-tabrak aja, nggak pakai basa-basi dulu gitu. Dan bahkan kita harus terima dikatain baper kalau gampang tersinggung perihal sopan santun bicara dan sebagainya ya. Buat yang nggak memahami struktur dan teknik penyampaian itu akan tertolak. Cara komunikasinya itu nggak akan dinotis. Makanya untuk tahu cara biar suasana cair ngobrol antara Gen X itu gimana, misalnya kita Gen Z, ya udah selami belajar sama Gen X, sering-sering nongkrong bareng. Nah, gitu caranya. Begitu juga dengan menulis, teman-teman. Akan terdapat perbedaan penulis yang tulisannya itu terkurasi dan ya yang satu lagi yang penting nulis. Nah, itu beda. Contohnya gini, buku-buku yang dijual di Gramedia kayak cerita-cerita fiksi, kita ambil fanfiction aja lah ya, yang tokohnya itu paling banyak misalnya Lisa Blackpink gitu ya, itu ceritanya berpindah kesadaran ke gadis desa misalnya gitu, itu paling banyak tuh. Nah, isi buku itu bandingin aja dengan fanfiction yang ada di Wattpad. Nah, sepopuler apapun fanfiction di Wattpad, pasti kita akan menemukan perbedaan mencolok tuh. Strukturnya, teknik narasi di dalamnya. Saya nggak bilang karya Wattpad itu jelek ya, tapi cerita-cerita fanfiction di Wattpad itu bagian dari cara menyampaikan ide, tapi caranya unik gitu. Makanya berbeda dengan ketika kita baca buku yang dijual di Gramet gitu ya. Tapi pada ujungnya, kegiatan berliterasi itu butuh kurasi. Seasik apapun cerita, dimanapun platformnya gitu, cara ceritanya, cara berceritanya tuh gimana, tapi ujung-ujungnya pasti butuh kurasi. Ujung-ujungnya misalnya ya, terbit cetak atau alih wahana ke industri film misalnya. Nah, itu adalah another goal yang penulisnya itu nggak akan nolak gitu. Nggak ada tuh yang nggak mau gitu, pasti mau. Tapi untuk kesana, penulis harus punya cara yang selaras dengan para editor. Cara penyampaiannya itu harus nyambung dengan standar para editor. Gimana biar ceritanya bisa lolos ke tangan editor? Nah, caranya adalah menaati struktur dan teknik narasi. Gimana yang seharusnya gitu. Kembali lagi, gimana biar syarat itu terpenuhi? Ya belajar. Baca karya yang udah terkurasi.
oh gini ya cara bercerita atau nulis puisi yang benar tuh kayak gini. Kayak gini ya step-stepnya. Itu kita jadi tahu karena kita membaca. Jadi dengan membaca, kita bisa paham struktur dan teknik untuk bernarasi kayak gitu. Kita ke pembahasan berikutnya. Kalau tadi gimana pentingnya membaca untuk menulis, sekarang yang kedua adalah kenapa banyak orang malas membaca. Ayo, kira-kira kenapa? Ada yang pernah mengalami ini? Ada nih ya beberapa alasan kenapa orang malas membaca. Yang pertama, kurang waktu. Banyak orang merasa nggak punya waktu untuk membaca karena kesibukan sehari-hari. Tapi sebenarnya ini bukan soal itu. Ini soal skala prioritas. Ketika seseorang yang kayak pernah deket dengan kita tiba-tiba ngilang, ngeghosting dengan alasan, sorry ya gue lagi sibuk. Nah itu. Sibuk itu nggak ada guys. Yang ada itu kita bukan jadi prioritas dia aja gitu. Ada hati lain yang jadi prioritasnya dan itu bukan kita. Udahlah ya. Silakan menyendiri di pojokan, cakar-cakar tembok ya, nangis buat puisi elegi. Canda guys, canda. Intinya ini tentang skala prioritas. Jika seseorang pengen nulis lebih baik, orang itu perlu menyisihkan waktu untuk membaca. Coba bacanya tuh sedikit-sedikit aja gitu, di sela-sela aktivitas, 10 menit sebelum tidur. Atau pas lagi nunggu sesuatu gitu, nunggu pas janjian sama dia tapi dia telat, nah bisa tuh sambil baca aja. Membaca itu nggak harus dilakukan sekaligus dalam durasi yang lama gitu, enggak. Bahkan membaca artikel pendek, cerita singkat itu juga bisa memberikan wawasan baru loh. Dan itu membantu memperkaya tulisan kita. Yang kedua, kenapa orang malas baca? Nggak tahu apa yang harus dibaca. Nah ini, banyak orang merasa bingung memilih bacaan yang sesuai dengan minat atau genre tulisan mereka. Solusinya adalah mencari bacaan yang relevan dengan apa yang ingin kita tulis. Misalnya, pengen nulis puisi cinta yang bahasanya itu kayak kesannya klasik gitu ya. Ya kita bisa pilih misalnya karya-karyanya Khalil Gibran, baca aja. Pengen nulis cinta-cintaan yang kekinian, baca bukunya siapa sekarang yang lagi naik ya, Alma Neira. Nah itu puisinya lagi naik di sosmed. Baca aja ya, baca aja seketemunya dan yang kita suka gitu. Tapi harus relevan, batasi. Jangan comot sana sini dalam waktu bersamaan. Fokus selesaiin satu buku aja dulu. Selektif. Dengan begitu kita bisa menemukan referensi dan inspirasi yang spesifik. Jadi spesifiknya itu untuk apa? Untuk memperbaiki gaya menulis kita. Nah kayak gitu. Yang ketiga, kenapa orang males baca? Nih, ada alasan begini. Orang menganggap baca itu nggak relevan dengan aktivitas nulis. Nah, ini keliru banget ya guys. Kalau kegiatan menulis cuma dimaksudkan untuk menuang isi pikiran doang, ibaratnya cuma buang sampah gitu ya. Buang sampah adalah menulis gitu ya. Tapi nulisnya itu nggak dibarengi dengan minat membaca. Padahal membaca itu membuat kita kenal banyak kosakata loh, memperdalam wawasan dan membantu memahami gaya penulisan. Nah, saya garis bawahi dulu, membaca itu membuat kita mengenal banyak kosakata nih. Ada yang tahu buku Meow nggak? Karya Sam Austin. Itu isinya naskahnya itu sepanjang isi buku itu semuanya semua meow sampai 340-an halaman. Nah, itu tebal kan? Itu lucu ya guys ya. Tapi bayangin, atau pernah nggak sih teman-teman nemu buku yang berkali-kali dibaca tapi kok susah banget dipahami gini? Kayak ini orang nulis apa ya? Nah, tapi buku itu kok laku gitu. Kayak ginian doang gitu. Populer sih populer ya penikmatnya ada. Tapi kasihan yang lain yang mayoritas yang pemahamannya nggak di situ gitu. Jadi
Jadi nggak nangkep tulisannya tuh apaan gitu ya. Nah, itu untuk kosakata ya. Gimana kita mau menyampaikan ide kalau kita kosakatanya aja kurang, jadi orang nggak nangkep ya. Terus saya garis bawahi yang kedua, membaca itu bisa memperdalam wawasan. Saya mau share pengalaman sewaktu saya ikut event resensi buku. Ada nih ya, nih saya kesulitan banget gitu untuk menyusun argumen gitu. Gimana caranya ya biar opini saya nih terstruktur, sampai ke pembaca resensi itu nyampe gitu. Maksud saya itu nyampe ke mereka gitu. Tapi ya bawaannya saya tuh maunya tuh ngejulit aja gitu ya. Soalnya gini, kok bisa ya buku yang menurut saya wawasannya tuh dangkal, tapi kok lolos ke penerbit? Jadi tulisan dalamnya tuh kacau gitu ya. Ya saya bisa bilang kacau tuh karena saya membandingkan buku-buku normal pada umumnya. Biasanya saya baca tuh yang nggak kayak gitu. Standar kerunutan atau yang disebut tulisan itu standarnya ada itu karena akumulasi dari bacaan-bacaan saya. Kita nggak perlu sebut merek ya itu bukunya siapa, tapi inti dari pembicaraan ini adalah wawasan. Kita mencoba menyajikan karya ke hadapan masyarakat. Itu berarti karya itu harus layak dulu. Caranya biar layak gitu gimana? Ya memperdalam wawasan. Cara memperdalam wawasan itu gimana? Membaca dong, membaca buku. Satu lagi opini dari saya gimana memperdalam wawasan di era digitalisasi ini. Podcast atau video itu hal yang banyak banget digemari ya dibandingkan membaca buku. Tapi kedua cara itu, podcast dan video itu sebenarnya ya dibanding podcast dan video dibandingkan membaca, itu cara keduanya itu sebenarnya berseberangan menurut saya. Antara podcast dan video dan membaca itu beda. Kalau mendengar podcast atau nonton video itu adalah cara kita menstimulus pikiran kita dengan cara menangkap audio dan visual itu masuk gitu, terus membuat otak kita aktif nih, berimajinasi, berpikir kritis tuh ada gitu ya. Sedangkan membaca aksara, membaca tulisan itu dia menstimulus pikiran kita, tapi caranya itu effortnya itu lebih besar, lebih berat. Kalau podcast dan video itu kita nangkap suara dan gambar, dan itulah yang membuat otak kita langsung aktif. Tapi kalau tulisan, nah itu perlu melalui visualisasi di otak kita dulu nih. Jadi kita baca, terus harus dibayangkan dulu, dipahami dulu ini gambarannya, maksudnya tulisan tuh apa ya gitu. Nah setelah diolah, setelah tervisualisasi nih maksudnya apa kita paham, baru tuh tombol saklar di otak kita klik, imajinasinya baru keluar, berpikir kritisnya baru keluar, logis nggak logisnya itu baru on gitu. Jadi membaca itu prosesnya lebih panjang daripada nonton doang atau dengerin doang gitu. Nah itu kenapa orang yang lebih sering membaca, otaknya itu lebih terlatih, konsentrasinya itu lebih tinggi, lebih open minded, lebih fokus. Nah gitu. Pernah nemuin gak sih, baru baca 2 halaman doang tuh kayak toto ketiduran gitu, gampang bosen, dikit-dikit pengen scroll sosmed aja deh kayak gitu. Itu karena konsentrasinya belum terbentuk, belum terbiasa. Membaca adalah soal pembiasaan, kebiasaan yang diusahakan kayak gitu. Kaitannya dengan memperdalam wawasan dengan cara membaca nih. Membaca adalah jalan pintas untuk melahap isi otak seseorang. Orang tuh nulis buku, nulisnya itu bisa hitungan bulan, tahun lama ya. Tapi kita membaca itu cuma menghabiskan waktu 1, 2, atau 3 minggu aja gitu. Dan apa yang kita serap itu adalah alur berpikir yang sistematis, yang tersusun, terstruktur, mendalam,
dibandingkan video yang sifatnya itu kayak cuma potong-potongan ide yang nggak komprehensif tapi dibahas gitu ya, dan kayak gitu. Belum lagi ke distract dengan dialog, argumen macam-macam. Beda dengan buku, itu proses penyusunannya itu pakai kontemplasi dulu, makanya lama kayak gitu. Itu opini dari saya ketika saya membandingkan lebih worth it mana untuk memperdalam wawasan di era digitalisasi ini. Di mana pilihannya tuh banyak banget ya, kayak gitu. Selain membaca buku tuh ada mendengarkan podcast dan menonton video kayak gitu. Lanjut lagi nih, ada mitos yang harus dipatahkan. Ada orang ngomong gini, saya bisa kok nulis tanpa membaca. Nah, seperti di awal tadi ya, kita bicarakan soal nasi goreng. Menulis tanpa membaca itu seperti memasak tanpa bahan. Hasil masakan itu bakal jadi, tapi nggak jelas gitu. Bahkan malah nggak jadi. Membaca itu memberi kita bahan berupa ide, gaya, inspirasi, kayak apa gitu yang akan dimasak gitu, alias apa gitu yang akan diolah jadi karya tulisan. Membaca itu memperkenalkan kita pada berbagai perspektif dan membantu memperluas cara berpikir kita. Membaca karya penulis lain itu membantu kita belajar dari teknik mereka. Misalnya, gimana cara membangun karakter, alur, menggunakan metafora, kayak gitu. Bayangin, seorang penulis, sebanyak apapun karyanya, tapi dia nggak doyan baca karya sastra. Dia mungkin cuma nulis ini jadinya, nulis biografi, pengalaman hidup. Tapi dia nggak paham cara menyampaikannya dengan efektif dan menarik. Itu dia. Kita akan bahas yang ketiga, manfaat membaca bagi penulis. Nih, ada apa aja ya manfaatnya? Yang pertama, membuka perspektif baru. Menulis itu menghasilkan karya yang siap disantap sama orang lain. Setiap isi kepala orang itu kan beda-beda ya. Nah, gimana nih caranya biar nggak bentrok nih? Yaitu dialog. Nah, isi kepala orang beda-beda, kita cara menyatukannya itu dialog. Fungsi dialog adalah membuat orang lain maklum dengan isi kepala kita. Sebaliknya, kita juga jadi maklum kan sama isi kepala orang lain. Nah, tapi itu contoh aktivitas bermasyarakat lah, itu dengan berdialog ya. Gimana dengan aktivitas berliterasi yang basicnya itu tulisan? Ya, gimana caranya? Ya dengan membaca. Cuma itu satu-satunya cara kita tahu isi kepala orang lain. Dampaknya ketulisan kita adalah kita jadi bisa nulis hal-hal yang mudah diterima sama orang lain karena perspektif di luar kepala kita itu udah kita kumpulin nih, kita dapetin dari membaca. Kayak gitu teman-teman. Yang kedua, manfaat membaca bagi penulis. Yang kedua adalah menghindari klise. Klise itu apa? Klise adalah ide, plot, atau frase yang terlalu sering dipakai jadi bahan tulisan gitu. Jadi pembaca tuh bosan, ini lagi ya idenya gitu, plotnya kayak gini lagi ya gitu. Misalnya kayak gini, ceritanya tuh tentang tokoh utama yang selalu jadi pahlawan terakhir tuh, sering banget kan kita temuin kayak gitu. Terus cerita cinta segitiga yang endingnya tuh gini lagi, udah tahu nih gitu. Jadi ketika penulis itu cuma ngandelin imajinasi sendiri tanpa membaca, besar kemungkinannya tanpa sadar tulisan yang dihasilkan itu udah banyak dipakai sama penulis lain. Istilahnya penulis ini nekat ya, nggak riset pasar dulu sebelum jualan, terus pasang harga sesukanya. Nah gitu, analoginya kayak gitu. Laku apa enggak nih jadi gitu? Enggak laku, malah dongkol ya kan. Udah capek-capek nulis tapi nggak laku. Membaca berbagai karya tulis, berbagai genre, itu bisa memperluas referensi penulis. Jadi ide, plot, gaya penulisan yang kita lihat itu bervariasi gitu. Kita jadi tahu mana ide yang sering dipakai di karya orang gitu. Jadi dari situ kita bisa memvariasikan ide, menciptakan sesuatu yang lebih segar gitu, lebih orisinal gitu. Ya kayaknya di dunia ini nggak ada yang karya yang 100% orisinil gitu, kayaknya nggak ada ya. Tapi yang ada tuh variatif gitu.
Jadi hasil memodifikasi bagian ide orang lain itu boleh, dibolehkan, asalkan porsi hasil modifnya itu lebih banyak daripada ide yang dicomot gitu ya. Jadi bukan menyalin tapi memvariasikan kayak gitu. Terus gimana kalau idenya tanpa sengaja terlanjur klise, padahal nggak bermaksud meniru? Nah, gimana tuh? Menurut saya itu nggak apa-apa loh. Kalau awalnya klise itu nggak apa-apa. Dengan membaca lebih banyak, kita bisa menemukan cara untuk mengubah atau nyisipin elemen-elemen ke tulisan kita. Jadi kan lebih variatif, nggak klise-klise banget. Terus misalnya, kalau semua ide udah pernah dipakai, apa masih memungkinkan tulisan kita tuh nantinya jadi orisinal? Menurut saya, ide boleh sama, tapi kenapa nggak kita buat cara nyampeinnya beda? Membaca membantu kita buat nemuin pendekatan baru atau cara baru, memperkaya detail, memberikan lapisan emosi yang berbeda dalam tulisan kita. Intinya modifikasi ya. Intinya modifikasi. Kita membahas yang ketiga, membentuk kebiasaan berpikir. Membaca yang secara teratur itu berarti melatih kita untuk jadi juri. Kita bisa ngejudge tulisan orang. Kita analisis struktur ceritanya, gaya bahasanya, alur, logika dalam tulisannya, kayak gitu. Contohnya kayak gini. Loh, gimana ya? Kok ceritanya lompat-lompat sih? Kemana sambung adegan ini ya? Kok ujuk-ujuk kayak gini? Tuh. Katanya ini cerita anak sekolah tahun 2025. Kok dialognya pakai istilah kakang, biung gitu? Nggak cocok. Ini cocoknya jadi cerita kolosal gitu kan. Itu contoh kita ngejudge ya, mengkritisi. Itu contoh praktisnya. Tapi contoh kayak konkret yang dialami pembaca yang minat bacanya tinggi nih ya. Ada karya yang alurnya tuh lambat, narasinya panjang, tapi isinya itu tulisannya tuh emosional. Nah, itu nggak masalah loh bagi pembaca. Dari alur lambat itu, pembaca bisa menyaksikan nih ketegangan tanpa terburu-buru. Dampaknya ke kita yang penulis, setelah membaca hal-hal yang kayak gitu, kita jadi bisa teliti dalam mengedit dan memperbaiki naskah kita. Gitu. Jatuhnya tuh kita jadi bisa ngejudge tulisan kita sendiri. Kayak gitu. Contohnya nih, saya baca buku Babel karya R.F. Kuang. Itu buku lagi naik daun banget loh tahun 2024. Minimal teman-teman harusnya tahu lah iklan-iklannya di sosmed. Itu buku yang internasional gitu, diterjemahkan ke banyak bahasa seluruh dunia. Nah, buku itu adalah disertasinya Kuang, tapi dikemas jadi tulisan fiksi. Gila nggak? Kita baru baca skripsi aja udah capek ya kan. Nah, ini disertasi, bukan S1 atau S2, tapi syarat studi S3 tuh untuk doktoral tuh, disertasi. Saya baca buku itu bab 1 sampai bab 20 itu ngantuk. Nah, dibandingkan dari bab 20 ke 30-an, 33 bab. Sebanyak 540 halaman tuh. Mana sih konfliknya? Aku nggak nongol. Ada nongol sih, cuma dikit. Tapi di satu sisi, secara pengetahuan, Kuang itu menulis detail banget soal kebahasaan, tulisan, kekuatan bahasa-bahasa di seluruh dunia yang dipolitisasi sama para elit global buat menguasai banyak negara. Nah, kayak gitu ceritanya. Cara kita menggunakan istilah, pilihan kata, cara kita bertutur itu ngaruh banget ke perkembangan peradaban masyarakat. Nah, sebelum saya baca, saya belum tahu tuh hal-hal yang kayak gitu. Tapi karena saya udah baca, saya jadi punya kemampuan buat kayak ngakalin kayak pembuatan adegan di tulisan saya, gimana mengkondisikan suasana yang benar-benar cuma ngandelin dialog gitu kan ya. Saya kan nulis skrip drama suara gitu ya, yang mengandalkan dialog gitu, gimana gitu. Jadi di dunia kepenulisan itu ada istilah storytelling itu ada dua cara.
Yang pertama showing, itu biasanya lebih ngena ya ke pembaca dibandingin telling. Dan yang kedua itu cara telling, itu kayak memberitahu secara lugas gitu aja. Nah, setelah saya baca bukunya R.F. Kuang, saya jadi bisa ngejudge tulisan saya nih cukup showing apa enggak, cukup persuasif apa enggak. Titik kritisnya di situ. Kalau enggak ya diakali gitu. Kalau kurang showing ya saya akali. Cara mengakalinya pun itu idenya, itu pilihan katanya itu saya pakai teori-teorinya si R.F. Kuang itu. Saya comot-comot teori dari sana gitu. Selanjutnya nih, bagaimana caranya membaca bisa membuat lebih kritis, tapi di tulisan saya sendiri kayak gitu. Nah, saat kita membaca, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang membuat kita suka atau nggak suka sama bagian tulisan yang ini. Kenapa ya kok teknis tulisan orang kayak gitu ya, kok saya kayak gini ya. Nah, kebiasaan ini akan terbawa saat kita menulis dan mengedit, membuat kita lebih sadar sama kekuatan dan kelemahan tulisan kita gitu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, saya baca tapi nggak pernah merasa belajar sesuatu, apa ada yang salah? Nah, mungkin pas baca itu dimaksudkan buat hiburan aja kali, bukan tujuan buat belajar. Coba rubah konsepnya ketika baca itu sambil menganalisis gitu. Perhatikan gimana penulisnya menggambarkan suasana, cara nulis kata-kata, monolog, dialog itu gimana, nyusun konfliknya gimana. Terus catat apa yang dipelajari dari situ dan coba terapkan di tulisan kita.